Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Apa? Di antara yang kita pelajari di hari Ahad lalu adalah apa? Iman kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah. Yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga iman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat iman kepada al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk yang pertama itu iman kepada wujud Allah. Mengimani, meyakini bahwa Allah itu ada. Dalil-dalilnya sangat banyak. Dapat diglobalkan menjadi beberapa macam dalil. Yang pertama adalah dalil apa? Akli. Dalil akli atau logis. Argumentasi logis. Yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dalil akli ini mencakup 2 poin. Yang pertama, logika bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Atau sesuatu yang ada dalam keadaan sebelumnya tidak ada. Sama saja. Sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Atau sesuatu yang ada dalam keadaan sebelumnya tidak ada. Maka tidak mungkin terwujud dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan, yang mencipta. Ini berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu ada. Sehingga tidak masuk di dalam logika ini. Logika ini hanya berlaku pada makhluk. Sebab makhluk itu sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Pasti ada yang mencipta. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak ada. Sehingga tidak masuk dalam logika ini. Allah selalu ada. Allah selalu mewujud. Jadi logika ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini ada penciptanya. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Tidak mungkin terwujud dengan sendirinya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dari begitu saja tanpa suatu apapun, tanpa ada yang mencipta? Apakah mereka tercipta begitu saja dengan sendirinya?
Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini lebih mustahil. Kemudian poin yang kedua dari argumentasi logis dari al-aqli adalah keteraturan alam semesta. Keteraturan alam semesta seluruhnya yang kompleks, mulai dari makhluk-makhluk yang besar sampai makhluk yang terkecil, semuanya teratur. Keteraturan alam semesta ini menunjukkan ada yang mengatur. Tidak mungkin begitu saja teratur. Pasti ada yang mengaturnya. Kemudian macam yang kedua dari dalil adalah dalil apa? Dalil fitrah. Ya. yakni fitrah makhluk, fitrah manusia, ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Bahkan orang-orang yang mengingkari eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan sekalipun, di saat-saat tertentu, ya, mereka tidak bisa membohongi fitrah mereka. Fitrah mereka akan mendesak mereka untuk, ya, menghadap, ya, bersandar kepada Sang Pencipta. Bagaimana yang catat waktu itu? Sudah. Ya. Nah, jadi dari fitrah ini adalah keterdorongan hati yang kuat, ya, dan mendesak untuk menghadap ke atas di dalam keadaan-keadaan tertentu. Terkhusus keadaan-keadaan yang genting. Ya, fitrah manusia akan mendorong untuk menghadap ke atas, memohon. Kepada siapa itu? Tentu kepada penciptanya. Itu sudah fitrah. Oleh karena itu dikisahkan bahwa seorang ulama, ya, mendatangi suatu negeri yang penduduknya ateis, namun yang mengherankan adalah di saat-saat tertentu, di saat-saat genting dan terdesak, ya, mereka, ya, menghadap ke atas dan seolah memohon. Itu di saat genting, mendesak, tanpa pikir panjang. Yang muncul adalah fitrah, ya, yang muncul adalah fitrahnya. Kemudian macam dalil yang ketiga adalah apa? Dalil, ya, dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis seluruhnya menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Nah, yang kedua dari iman kepada Allah adalah iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Nah, iman kepada rububiyah Allah memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan minimal dan dasar yang menjadi syarat, ya, sah imannya seseorang. Jika belum mengimani tingkatan dasar ini, maka seseorang belum dikatakan mukmin, beriman. Ya. Tingkatan dasar iman kepada rububiyah Allah adalah bagaimana? Nah, yaitu gimana? Nah, yaitu meyakini tiga hal. Yang pertama, nah, tidak ada menguasai kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Jadi tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Meyakini yang pertama bahwa tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Ini yang pertama. Jadi ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Atau Allah memiliki
wilayah kekuasaan, dan ada selain Allah yang memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua juga meyakini bagaimana? Tidak ada selain Allah yang berserikat, bersekutu bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Ya. Tidak ada selain Allah yang berserikat, bersekutu, bareng-bareng. Jadi wilayah kekuasaannya sama, ya. Namun Allah dan selain Allah bersekutu, menguasai bersama-sama. Ini juga ya harus dinafikan, ditiadakan, harus diingkari, meyakini bahwa itu tidak terjadi. Meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Kemudian yang ketiga juga meyakini tidak ada selain Allah yang membantu Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Apa bedanya? Bedanya kalau yang ketiga ini ya tingkatnya di bawah Allah. Adapun yang kedua tadi setara dengan Allah, berserikat bersama-sama. Kalau yang ketiga ini di bawah Allah, hanya Allah yang menguasai, hanya saja Allah butuh dibantu. Nah, ini keyakinan yang kufur. Tidak boleh meyakini ada selain Allah yang membantu Allah di dalam menguasai dan mengatur alam semesta. Ya, adapun para malaikat, ya, mereka melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka ibadah mereka kepada Allah. Bukan dalam rangka membantu Allah. Itulah bentuk ibadah mereka. Ada yang beribadah kepada Allah dengan bersujud kepada Allah. Ada malaikat yang beribadah kepada Allah dengan mengatur turunnya hujan. Di antara malaikat ada yang beribadah menghamba kepada Allah dengan menyampaikan wahyu dari Allah ya, kepada para nabi, para rasul. Demikian juga kepada para malaikat yang lain, yaitu Jibril alaihissalam yang menyampaikan. Ada juga malaikat yang beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah ya, dengan meniup sangkakala, dan sejak saat ini sudah memasukkan trompetnya ke dalam mulutnya, menunggu perintah dari Allah untuk ditiupkan. Ini sudah. Itu bentuk ibadah-ibadah para malaikat. Ya, bukan dalam rangka membantu Allah dalam pengaturan dan kekuasaan. Ya. Nah, ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Saba. Kemudian apa lagi kita pelajari? Nah, tingkatan yang kedua dari iman kepada rububiyah Allah adalah tingkatan kesempurnaan. Kalau tadi tingkatan dasar. Ya, kalau tidak diyakini, maka seorang tidak mukmin, bukan mukmin, tidak beriman. Ya, alias kafir. Misalkan meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri, atau berserikat bersama Allah, atau ada selain Allah yang membantu Allah, itu kufur. Ya, sehingga harus diyakini tidak ada selain Allah yang seperti itu. Itu tingkatan dasar iman kepada rububiyah Allah. Tingkatan yang kedua adalah iman kepada rububiyah yang tingkatnya kesempurnaan. Kemudian bagaimana? Baik. Tingkat kesempurnaan pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan yang wajib. Tingkatnya kesempurnaan jika tidak diimani, tidak diyakini, tidak diamalkan, ya dia masih dikatakan mukmin, imannya sah, hanya saja terjatuh dalam dosa. Ya, kesempurnaan tapi hukumnya wajib. Ya, yaitu bagaimana tadi? Meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang mencacati kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang mencacati
kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kurang sabar menghadapi takdir. Ya. Ketidaksabaran menghadapi takdir yang pahit. Ini menunjukkan ya, bahwa dia kurang sempurna di dalam iman kepada rububiyah Allah. Ya. Sebab iman kepada rububiyah Allah artinya meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi, manis atau pahit, ya, menyenangkan atau menyakitkan, itu semua adalah pengaturan Allah. Sehingga semestinya bersabar. Maka orang yang tidak bersabar atau kurang bersabar menghadapi musibah, maka ya, imannya kepada rububiyah Allah kurang sempurna. Ya, dan dia terjatuh dalam keharaman karena ini kesempurnaan yang hukumnya wajib. Kemudian apa lagi? Menyandarkan atau mengaitkan nikmat kepada sebab disertai dengan melupakan Allah. Jadi mendapatkan suatu nikmat, ya, suatu nikmat takdir yang menyenangkan, kemudian dia sandarkan itu kepada sebab disertai dengan seolah-olah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dapat ini ya karena saya berusaha. Terlalu bangga dengan sebab dan usaha yang dia lakukan, seolah-olah dia melupakan Allah. Ya. Ini juga menyalahi kesempurnaan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi contohnya? Apa? Berdoa. Ya, berdoa dengan dikaitkan dengan kehendak Allah. Ini berdoa tetapi mengaitkan doa itu dengan kehendak Allah. Ya Allah, berilah saya ini kalau engkau berkenan. Ya Allah, ampunilah saya jika engkau berkenan. Kalau engkau ya sudah, enggak apa-apa. Seolah-olah ya Allah itu ya terkadang memberi dengan terpaksa. Sehingga karena enggak ingin memaksa Allah, jika engkau berkenan ya Allah, kalau enggak ya sudah saya enggak maksa. Memangnya Allah ada yang maksa. Nabi SAW mengatakan, ya, fa innallaha la mukrihalah. Sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Sehingga dilarang mengucapkan semisal Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Jika engkau enggak berkehendak ya sudah seolah. Ini jangan. Kemudian contohnya apa lagi? Yang mencacati kesempurnaan rububiyah Allah? Apa? Membuat ciptaan, membuat sesuatu seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti gambar makhluk bernyawa. Ya. Ya, seperti disebutkan di dalam hadis, orang yang paling keras adabnya adalah alladzina yudahuna bi khalqillah, orang-orang yang yudahun. Yudahun itu ya menandingi. Ya, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Membuat patung manusia yang persis seperti manusia, ya, membuat gambar manusia ya atau makhluk-makhluk bernyawa yang persis, ya. Itu yudahun bi khalqillah. Ya. Kemudian apa lagi? Memperhambakan nama kepada selain Allah. Maksudnya adalah ya menamai ya seseorang, anak atau menamai diri sendiri diawali kata abdu atau amatu, tapi setelahnya bukan nama Allah. Ya. Tapi selain Allah, entah itu abdu an-nabi, berarti hamba nabi. Abdu ar-rasul, hambanya rasul. Abdu manaf. Kalau orang Syiah biasanya abdul a'immah, hambanya para imam. Maksudnya imam 12 itu Ithnai Asyar. 12 imam. Abdul Ka'bah, Abdul Manaf dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Kemudian apa lagi? Sudah. Apa? Tingkatan yang kedua dari iman kepada rububiyah Allah adalah ya, kesempurnaan yang sunnah, kesempurnaan yang hukumnya adalah sunnah, yaitu bagaimana? Nah, senantiasa melihat dan menyaksikan apa? Pengaruh rububiyah Allah pada setiap makhluk.
dan peristiwa yang dia saksikan. Setiap ada makhluk, setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian, setiap ada ini dan itu yang terjadi di hadapan kita atau yang kita dengar khabarnya, maka kita selalu mengingat atau mengaitkan hal itu dengan rububiyah Allah. Itu takdir Allah. Allah yang mengaturnya. Subhanallah, luar biasa makhluk ini. Ya, dan seterusnya. Selalu mengait-ngaitkan makhluk-makhluk ini, entah itu makhluk yang istilahnya kata sebagian orang apa? Yang berwujud benda ya, ya, konkret atau yang diistilahkan dengan abstrak yang tak benda seperti perbuatan manusia itu ya makhluk Allah, perbuatan makhluk juga makhluk ya. Pelakunya itu adalah makhluk, perbuatannya juga tentunya makhluk. Itu diciptakan oleh Allah, demikian juga ditakdirkan oleh Allah, hanya saja melalui ya tangan makhluk. Sehingga segala sesuatu yang terjadi atau terwujud dalam semesta ini selalu kita kaitkan dengan rububiyah Allah. Selalu kita kaitkan dengan ya penciptaan Allah, Allah yang menciptakan itu, Allah yang mengaturnya, Allah yang menakdirkan, Allah Maha Hikmah, Allah Maha Adil dan seterusnya. Selalu kita kait-kaitkan dengan itu. Ini merupakan kesempurnaan yang sunnah di dalam iman kepada rububiyah Allah. Selalu mengingat Allah di setiap saat dan di semua tempat. Selalu ingat Allah. Kemudian sudah ya. Kita lanjutkan. Yang keberapa dari iman kepada Allah? Yang ketiga. Iman kepada Allah kan mencakup 4 hal. Yang pertama iman kepada wujud Allah, yang kedua iman kepada rububiyah Allah, dan yang ketiga ini iman kepada uluhiyah Allah. Iman kepada uluhiyah Allah. Baik. Iman kepada uluhiyah Allah mencakup 2 tingkatan. Ini bisa dirujuk pada keterangan-keterangan para ulama. Ya. Yang sangat banyak dapat disimpulkan darinya hal ini. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan dasar. Ya. Atau kadar minimal. Tingkatan dasar atau minimal. Dasar atau minimal. Yaitu ifradullahi bil ibadah. Yaitu ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik. Sebenarnya kalau antum bisa bahasa Arab lumayan itu. Nulisnya cuma ifradullah bil ibadah, lebih simpel itu. Ya. B. Cuma ya dalam terjemah enggak mesti letterlek. Misalkan mengesahkan Allah dengan ibadah itu enggak mesti. Ifradullah bil ibadah. Yang dugaan ana dan ana sendiri optimis kalau antum itu insyaallah bisa itu mempelajari bahasa Arab, optimis. Insyaallah bisa. Dasar-dasarnya setidaknya kemudian bisa, insyaallah bisa. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Kalau mau ditambahkan ini sebenarnya keterangan saja tapi sudah terpahami. Dan meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi. 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 Berarti orang yang beribadah kepada selain Allah hukumnya adalah
Apa? Kafir. Beribadah kepada Allah, selain Allah berarti dia menghamba dengan serendah-rendahnya, ya, disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang besar kepada selain Allah. Ya. Ketika seperti itu yang terjadi, maka seseorang dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Ya. Sebagai contoh orang yang, misalkan ya, orang yang sholat kepada Allah, sholat masuk masjid, niatnya untuk Allah. Kemudian muncul dalam hatinya itu ya riya supaya dipuji oleh orang lain. Berarti kafir atau tidak? Ada orang yang sholat masjid, ya, ya, dia ingin sholat. Pada awalnya dia ingin sholat lillahi ta'ala untuk Allah. Tapi kemudian muncul ya niat riya supaya dipuji oleh orang lain dengan sholatnya yang lama, yang khusyuk sekali, tenang sekali, padahal hatinya ya seperti itu. Berarti dia kafir tidak? Kenapa? Nah, dia beribadah kepada siapa berarti? Kenapa? Sedang lemah. Ya, pertanyaannya dia sedang beribadah kepada siapa? Wong dia pengen apa? Nah, ini. Kenapa? Ya, berarti dia ibadahnya kepada siapa? Dia beribadah kepada siapa? Ya, barakallahu fiik. Ya, menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya paham, udah lama taklim, udah orang lama ini. Cuma ungkapannya dan intinya ya, dalam contoh kasus tadi ya, dia ibadahnya kepada Allah dan dia tidak beribadah kepada selain Allah sehingga tidak dihukumi kafir. Ya. Sebab menginginkan pujian dari orang lain itu bukan definisi ibadah. Definisi ibadah itu adalah apa? Merendah serendah-rendahnya, merendahkan diri serendah-rendahnya, ya, disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang besar. Pertanyaannya, orang yang riya itu merendahkan diri serendah-rendahnya kepada orang lain tidak? Tidak kan? Bahkan dia merasa sombong kan? Saya lebih soleh daripada dia misalkan. Ya enggak kan? Demikian juga tidak mengagungkan orang itu, bahkan bisa jadi enggak mencintai orang itu. Tetapi yang dia inginkan hanya apa tadi? Hanya pujian. Mengharapkan pujian itu bukan definisi ibadah. Tidak sampai pada taraf ibadah. Sehingga dalam gambaran contoh tadi, masuknya bukan ke syirik yang besar yang mengeluarkan dari Islam, tapi apa? Syirik yang kecil, asghar. Tergambarkan ya? Jadi definisi ibadah itu, ini di sini sudah pernah belum di sini? Definisi ibadah. Sudah belum yang di sini? Sudah ya? Di taklim ini Ahad. Belum. Wah. Ini berarti perlu dicatat kalau begitu. Ya, catatan. Ya. Definisi ibadah adalah definisi ibadah. Ya. Ya, at-tadallul hubban wa ta'ziman, ghayatut tadallul hubban wa ta'ziman. Ya. Perendahan diri. Yang sangat besar, perendahan diri yang sangat besar disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar. Disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar. Nah, itulah ibadah. Itu definisi ibadah. Hakikat ibadah. Perendahan diri, merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, sangat merendah. Disertai dengan mencintai. Dengan kecintaan yang sangat besar. Demikian pula mengagungkan dengan pengagungan yang setinggi-tingginya, sangat
ya tinggi, pengagungan yang sangat besar. Itulah definisi ibadah. Kalau ada orang yang melakukan ini kepada selain Allah, berarti dia apa? Ya, berarti dia musyrik, syirik akbar dan hukumnya kafir. Itu teorinya ya. Mau dinamakan dengan nama apapun, oh ini sekedar tradisi. Oh ini ritual apa biasa atau ini apa? Yang jelas, kalau ada definisi ibadah, ada hakikat ibadah, ya, ada unsur ibadah yang antum catat tadi, maka itu adalah ibadah, mau dinamakan dengan nama apapun. Dan jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Entah mau dinamakan apapun. Sehingga kita bisa melihat, misalkan saja, ya, tradisi, entah itu dinamakan sedekah bumi atau mungkin apa sih namanya, melarung atau apa, tapi diiringi dengan diiringi dengan perendahan diri yang serendah-rendahnya kepada selain Allah, entah kepada jin atau kepada dewa atau kepada penguasa laut atau apa kata mereka. Penguasa laut bukan Allah maksudnya, Allah kan menguasai segalanya. Yang mereka maksud ya itu selain Allah. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada selain Allah disertai dengan pengagungan, ya, dan kecintaan, maka ini ibadah. Ya, dan itu hukumnya adalah syirik akbar. Ya, mau dinamakan dengan nama apapun dan juga mau berbentuk apapun, dalam bentuk apapun sudah. Ya, dalam bentuk apapun, mau dinamakan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, maka itu adalah ibadah kepada selain Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Dan jika ditujukan kepada Allah, maka hukumnya diterima tidak? Apa? Kenapa? Jika ditujukan kepada Allah, tadi perendahan diri serendah-rendahnya, apa? Diterima tidak? Diterima dengan syarat yang kedua, itu baru satu syarat, ikhlas. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, caranya. Walaupun merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah dengan disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, ya, dengan suatu amalan, ya, maka disyaratkan juga harus sesuai dengan sunnah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Cara yang diridhoi oleh Allah adalah yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis. Tadi kan masalah ikhlasnya saja, niatnya. Caranya, nah itu, ada aturan lainnya lagi. Yang sedang kita bahas adalah ini, ya, tentang niatnya, ya. Iman kepada uluhiyah Allah, tingkatan yang pertama, tingkatan yang dasar dan minimal adalah beribadah atau mengisahkan Allah dalam ibadah dan meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Kalau ada orang yang selalu beribadah kepada Allah, tetapi dalam hatinya masih ada keyakinan ada selain Allah yang sebenarnya juga berhak diibadahi, maka hukum orang itu adalah kafir. Walaupun yang dia praktekkan selama ini adalah hanya beribadah kepada Allah, tapi dalam keyakinannya, ya, tidak hanya Allah sebenarnya yang berhak diibadahi. Ada selain Allah yang berhak diibadahi, maka hukumnya adalah kafir, kufur akbar. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkat kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan ini terbagi menjadi dua macam. Seperti tadi. Seperti iman kepada rububiyah Allah. Dan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tingkatan wajib atau kesempurnaan wajib. Kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan iman kepada uluhiyah Allah tetapi hukumnya wajib. Ya. Dikatakan wajib karena kalau tidak dilakukan, tidak terpenuhi maka dosa. Seseorang menjadi berdosa. Yaitu
meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang mencacati uluhiyah Allah, yang mencacati uluhiyah Allah. Atau kalau mau ditambahkan keterangan lain, atau mencacati keikhlasan dalam ibadah. Atau mencacati keikhlasan dalam ibadah. Mencacati uluhiyah Allah atau mencacati keikhlasan dalam ibadah. Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Ya, contohnya seperti riya. Nah, tadi riya. Jadi meninggalkan riya dalam ibadah itu kesempurnaan tauhid uluhiyah, kesempurnaan yang wajib. Tapi kalau orang itu beribadah kepada Allah dengan riya dalam suatu ibadah, maka tidak dihukumi kafir karena ini kesempurnaan saja. Tapi ya berdosa karena ini kesempurnaan yang wajib. Kemudian contoh yang lain adalah sum'ah. Ya, sum'ah. Apa bedanya riya dan sum'ah? Kalau riya, ya, dengar. Berarti riya itu menampakkan ibadah yang dilihat, menampakkan ibadah yang terlihat. Ya. Kalau sum'ah memperdengarkan ibadah. Kalau riya berarti memperlihatkan ibadah. Tujuannya sama, supaya mendapatkan pujian, kedudukan, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh lainnya, kurang mensyukuri nikmat Allah. Kurang mensyukuri nikmat Allah. Ya, kurang mensyukuri nikmat Allah. Ya, sebab bersyukur itu bagian dari ibadah. Allah memberikan nikmat, lalu kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Ketika seorang kurang bersyukur, berarti dia tidak menunaikan kewajiban penghambaan dan peribadatan, yaitu syukur kepada Allah. Ini seperti yang diterangkan oleh sebagian ulama bahwa kurang bersyukur atau tidak mensyukuri nikmat Allah ini mencacati tauhid uluhiyah. Kemudian langsung saja ke macam yang kedua dari kesempurnaan tauhid uluhiyah, kesempurnaan yang sunnah. Macam yang kedua adalah kesempurnaan sunnah, yang sunnah. Yaitu meninggalkan hal-hal yang makruh, meninggalkan hal-hal yang makruh tetapi dibutuhkan atau membutuhkannya dalam rangka memperbesar tawakal kepada Allah.
dalam rangka memperbesar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu contohnya? Hal-hal yang dimakruhkan tapi dibutuhkan tapi makruh. Barakallahu fiik. Ya. Seperti dicontohkan tadi, minta didoakan. Ya, dalam keadaan mampu berdoa sendiri. Ini kesempurnaan yang sifatnya sunnah. Contoh lainnya adalah apa? Meminta di ruqyah. Meminta di ruqyah. Ya, mungkin sakit atau terganggu oleh jin atau yang lain, kemudian minta di ruqyah. Hukumnya haram atau tidak minta di ruqyah? Tidak haram selama ruqyahnya adalah ruqyah yang syar'i, bukan ruqyah yang mengandung kesyirikan atau kebid'ahan. Yang ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kita datang ke tabib dan semisalnya pengobatan alternatif yang dia itu di samping mengobati juga membaca sesuatu. Kalau dia bukan ahlu sunnah, biasanya yang dibaca apa itu? Kalau bukan ahlu sunnah, yang dibaca apa? Misalkan sakit sarafnya atau apa gitu ya. Alternatif. Kemudian dipijat atau di apa. Tapi dia sambil baca sesuatu. Kalau dia nggak baca sesuatu justru nggak begitu masalah. Ya kan? Tapi baca sesuatu. Apa itu? Nggak terdengar jelas. Nah ini. Masalahnya adalah kalau bukan ahlu sunnah, ya, maka dikhawatirkan yang dibaca apa? Bacaan apa? Jampi-jampi yang hukumnya bisa jadi syirik karena mengundang jin dan semisalnya meminta bantuan jin atau minimalnya bid'ah. Baik. Kemudian contoh lainnya adalah apa? Berobat dengan kai, besi panas. Berobat dengan kai, besi panas. Berobat dengan kai atau besi panas. Lalu ya, misalkan sakit bagian tubuhnya, entah apa, bengkak atau apa, ya. Kemudian ya memakai besi yang dipanaskan terlebih dahulu, kemudian tempelkan ke bagian tubuh yang sakit itu supaya sembuh. Berobat dengan kai. Kalau di sekitar kita namanya apa itu? Apa? Ya, terkait dengan hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya tentang golongan dari umat beliau yang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diadab, tanpa dihisab. Jadi enggak dihadapkan kepada Allah, enggak disebut-sebut amalan-amalannya, amalan baiknya ini, amalan buruknya ini, enggak disebutkan oleh Allah, enggak diingatkan lagi. Ya. Bahkan tidak diadab. Tidak diadab, tidak hanya di neraka, tetapi juga tidak diadab di alam kubur. Tidak mendapatkan adab sama sekali dan tidak dihisab sama sekali. Diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid ya, sampai pada tingkatan yang paling sempurna. Nabi SAW ditanya tentang mereka, beliau menjawab, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak minta diruqyah, wa la yaktawun, tidak berobat dengan kai, besi panas, tempelkan. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur, tidak beranggapan sial dengan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada ya, hubungan sebab akibatnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini kunci utamanya. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Sehingga memperbesar tawakal kepada Allah, ya, memperbesar tawakal kepada Allah sehingga meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan walaupun dibutuhkan dan mencari cara yang lain. Minta diruqyah boleh, maksudnya tidak haram, ya kan?
Tetapi lebih baik meruqyah diri sendiri. Kan bisa berdoa. Semakin sedikit ya wasilah, ya semakin sedikit wasilah maka semakin bermanfaat ruqyah tersebut. Ruqyah itu semakin bermanfaat semakin sedikit wasilahnya. Tapi semakin panjang, semakin banyak wasilahnya. Tidak diruqyah oleh diri sendiri, tapi diruqyah oleh orang lain, tambah ada wasilah. Ya. Media, tambah lagi wasilahnya dengan air, misalkan, tambah panjang lagi medianya, wasilahnya, tambah lagi lewat telepon misalkan, kalau ada yang meyakini seperti itu, terlalu panjang. Maka, ya, ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah menerangkan seingat saya dalam At-Tamhid syarah kitab Tauhid bahwa semakin sedikit ya sarana, wasilah, media di dalam ruqyah maka semakin bermanfaat. Berarti ruqyah yang paling afdal adalah ruqyah diri sendiri. Kemudian contoh yang lain adalah tidak meminta bantuan orang lain. Bantuan di sini tenaga ya maksudnya. Tidak meminta bantuan tenaga orang lain. Ya. Ya. Selama masih memungkinkan. Memungkinkan ya. Selama masih memungkinkan dan tidak mendesak, ya, tidak mendesak. Ya, ini sangat penting. Ini kesempurnaan yang sunnah. Ya, dalam rangka menyempurnakan, ya, kerendahan diri kita itu hanya kepada Allah dan meminimalisir sebisa mungkin kerendahan diri kepada orang lain. Kan penghambaan ada, walaupun itu bukan penghambaan ya, tapi ada sangkut pautnya dengan penghambaan tadi ubudiyah. Ya. Jadi semakin jauh diri kita dari kerendahan kepada selain Allah, maka semakin sempurna tauhid kita. Ini selama masih memungkinkan dan bukan dalam kondisi yang mendesak. Ya, bukan dalam kondisi yang mendesak. Kalau kondisi yang mendesak, ya bisa-bisa saja, misalkan minta bantuan apa itu kerja bakti, wah itu kalau sendiri nggak bisa, misalkan ya kerja bakti bangunan, atau mungkin apa mengangkat barang yang berat sendirian. Bukannya saya ya suka minta bantuan, tapi karena memang saya nggak kuat, nggak bisa sama sekali. Dan Nabi SAW bersama para sahabat juga dulu bantu membantu, karena memang perkaranya ya mendesak, sangat-sangat menyulitkan kalau tidak ada bantuan dari yang lain, atau bahkan mustahil untuk dilakukan tanpa bantuan. Tapi perkara-perkara yang masih mudah, tidak begitu mendesak untuk minta bantuan, masih bisa dilakukan sendiri. Ya, maka yang lebih afdol, bukan tidak boleh ya, bukan diharamkan loh ya. Yang lebih afdol adalah mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau minta bantuan orang lain, haram tidak? Ya tidak. Ingat yang dimaksud bantuan di sini tanpa tanda kutip, memang bantuan tenaga. Ya, bantuan tenaga. Ya, hukumnya tidak haram. Ya. Namun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan walaupun tidak haram hukumnya makruh. Meminta bantuan tenaga kepada orang lain dalam keadaan masih mampu, hukumnya adalah makruh. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau tetap minta bantuan kepada orang lain, hukumnya tidak berdosa. Enggak masalah, enggak ada dosa. Tapi kalau pengen dapat pahala, ya kerjakan sendiri. Tapi ingat, meninggalkannya memang lillahi ta'ala, karena Allah. Saya enggak minta bantuan karena Allah. Begitu ya. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, ya, dari sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa kami ada 9 orang atau 8 orang atau 7 orang bersama Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian
mau membaiat Rasulullah, waktu itu kami baru membaiat beliau, tapi beliau ya meminta baiat kembali. Kami menjawab, qad bay'ana ya Rasulullah, kami sudah membaiat Anda wahai Rasulullah. Beliau kembali mengulangi, tidakkah kalian membaiat Rasulullah? Ya, kami sudah membaiat Anda wahai Rasulullah. Sampai 3 kali. Setelah itu di kali yang ketiga, fabasatna aydiyana, kami mengulurkan tangan-tangan kami, menjabat tangan baiat. Ya. Dan kami mengatakan, kami membaiat Anda wahai Rasulullah. Fa'ala ma nubayi'uk. Ya. Atas hal apa kami membaiat Anda? Ini poin-poin baiatnya apa? Kami mau bersumpah setia akan menjalankan poin-poin itu. Apa saja? Kemudian beliau menyebutkan, anta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya sedikit pun. Was-salawat al-khams, salat 5 waktu. Wa tuti'ullah, serta taat kepada Allah. Wa asarra kalimatan khafiyah. Kemudian beliau membisikkan, melirihkan satu kalimat, ya. Wala tas'alun nasa syai'an. Kalian tidak meminta apapun kepada orang lain. Ini poin baiat terakhir yang disebutkan dalam hadits ini. Kalian tidak meminta apapun kepada orang lain. Wala tas'alun nasa syai'an. Kemudian Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu mengatakan, falaqad ra'aitu ba'dha ulaika an-nafar. Auf bin Malik al-Ashja'i atau perawi setelah beliau, saya melihat sebagian atau salah satu dari para sahabat itu yang membaiat tadi, 9, 8 atau 7 orang, yasqutu sautu ahadihim, cambuk atau tongkat milik seorang dari mereka jatuh, ya, dalam keadaan di atas tunggangan. Mungkin kuda atau onta kan tinggi ya, turunnya kan ya agak-agak ya susah lah, tapi masih mungkin kan. Tongkat atau cambuk milik salah seorang dari mereka jatuh, fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyah. Dia tidak meminta kepada siapapun untuk mengambilkannya, mengulurkannya. Orang yang di bawah, yang di tanah, ya tidak ada yang diminta untuk mengambilkan. Ya, semisal ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yataqabbal li biwahidatin wa ataqabbal lahu bil jannah." Ya. Siapa yang mau menerima untukku satu hal, melaksanakan satu hal, dan aku wa ataqabbala lahu, atau man yataqabbalu li biwahidatin wa ataqabbala lahu bil jannah, dan aku akan menerimakan untuknya surga. Ya, jadi jaminannya surga. Lalu Thauban radhiyallahu anhu menjawab, "Ana, saya wahai Rasulullah." Dan beliau mengatakan, "La tas'alin nasa syai'an." Janganlah engkau meminta kepada orang lain apapun. Jangan minta apapun kepada orang lain. Fakana Thauban yaqa'u sautuh wa huwa raqib. Pada suatu ketika Thauban jatuh cambuknya atau tongkatnya dalam keadaan dia sedang menunggangi tunggangan. Fala yaqulu li ahad, dia tidak mengatakan kepada seorang pun, kepada siapapun, nawilnihi, ambilkanlah, hatta yanzilah wa fayatanawaluh, sampai dia turun kemudian mengambilnya sendiri. Karena kan ada unsur meminta ya, ada unsur meminta. Nah, itu ya. Sudah. Nah ini meminta bantuan tenaga dari orang lain, ya. Kalau bukan kondisi yang mendesak, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan hukumnya makruh di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid dan yang lain, makruh. Tapi kalau mendesak ya wajar, enggak masalah. Apalagi kondisi yang genting, darurat, ya kan, darurat. Seperti dalam peperangan kan saling bantu membantu. Satu prajurit dengan prajurit yang lain harus bantu membantu. Adapun meminta uang kepada orang lain, uang yang bukan haknya ya. Kalau uang yang haknya ya silakan ambil. Seperti anak minta kepada orang tuanya, minta uang jajan, itu wajar. Itu haknya dia, memang nafkah ya.
Tapi maksudnya yang bukan haknya. Meminta uang kepada orang lain hukumnya adalah haram. Kecuali keadaan apa? Darurat. Kalau nggak minta mungkin mati. Seperti orang yang terkena musibah, bencana, kebakaran rumahnya atau apa, habis ludes. Kalau nggak makan ya gimana lagi? Kalau nggak mati ya hampir matilah, sekarat. Mau nggak mau kan minta. Jelas ya ini ya. Maksudnya di sini meminta untuk pribadi ya, bukan memintakan uang, tapi meminta untuk pribadi, untuk diri sendiri. Hukum asalnya adalah haram menurut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sekedar faedah tambahan saja. Intinya adalah memperkuat tawakal kita hanya kepada Allah dan penghambaan serta kerendahan diri kita, ya, kita murnikan hanya kepada Allah. Sebab orang yang meminta itu kan ada unsur merendah ya. Sehingga jangan meminta. Selama masih mungkin dilakukan sendiri. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ngobrol. Ya, itu pada asalnya meminta didoakan, ya, ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, minta doa kepada orang lain, seperti yang terangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab-kitab beliau. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh meminta doa kepada orang-orang yang diharapkan terkabulkan doanya, doanya mustajab. Seperti orang yang soleh, orang yang atau orang tua, ya kan? Atau orang tua, atau sebagian ulama mengatakan doanya anak kecil yang belum balik, belum punya dosa, gitu, ya kan? Tapi tetap Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, walaupun hukumnya boleh kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu, tetapi sikap yang paling afdol tetap berdoa sendiri. Karena Allah memerintahkan kita semua untuk berdoa sendiri. Waqala, gimana? Waqala rabbukum ud'uni, gitu ya. Astajib lakum. Ya. Dan Rabb kalian berkata, berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Bukan mintalah kepada orang lain supaya berdoa kepadaku. Bukan. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Berarti siapa yang berdoa? Ya masing-masing. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Walaupun boleh, mungkin sebagian keadaan, tapi tetap yang lebih afdal adalah berdoa sendiri. Oleh karena itu, kalau kita lihat sahabat-sahabat yang meminta doa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah doakan saya, doakan saya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak kita dapati di antara mereka itu dari kalangan sahabat yang pembesarnya seperti Abu Bakar, enggak. Umar bin Khattab, enggak. Utsman bin Affan, enggak. Jadi yang minta didoakan itu ya bukan sahabat yang pembesarnya sahabat, bukan. Berarti memang sikap yang paling baik, paling utama, paling afdal adalah tetap berdoa sendiri. Begitu. Insya Allah kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang soleh, insya Allah mereka akan mendoakan kita. Apalagi kalau kita itu orangnya baik, ya insya Allah didoakan. Tanpa diminta pun insya Allah saling mendoakan. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Itu. Iya. Hmm. Hmm. Ya, apa namanya? Yang jelas itu kan tidak haram, tidak haram. Adapun kita menyuruh anggota keluarga kita atau anak kita, ya kan ada beberapa motifnya, ada beberapa tujuannya mungkin. Mungkin tujuannya untuk mendidik, ya. Atau mungkin karena itu hak kita, ya kan? Hak kita kan memang dibantu, ya kan? Kita sudah memberikan nafkah kepada istri, maka nah, ada timbal baliknya kan gitu. Istri berkhidmat kepada suami. Walaupun tentunya yang lebih afdol kalau kita nggak sedang sibuk, sedang layah-layah ya, ambil sendiri itu lebih afdol. Nabi SAW juga ya kan menambal baju sendiri, memperbaiki sendal sendiri, ya kan membantu keluarganya malah. Itu yang lebih afdol memang. Tapi bukan berarti minta bantuan itu haram, yaitu hak suami memang.
Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin Pak Wandi tadi. Kenapa? Gimana? Nyopir, kemudian iya. Untuk ada tukang parkir. Kalau ada tukang parkir ya itu memang hak kita. Oh, itu kan karena memang mereka sendiri yang menutupi jalan kita, mereka harus tanggung jawab. Saling bertanggung jawab. Apalagi kalau motornya banyak sekali, ya repot sekali. Intinya tadi kaitannya kalau masih memungkinkan dan tidak mendesak, ya silakan. Kalaupun mau kita minta bantuan juga nggak haram, kembalinya ke kita. Begitu ya. Apa hukum memasang foto keluarga di dinding? Ini ada pertanyaan ini. Apa hukum memasang foto keluarga di dinding? Apakah termasuk menggambar makhluk bernyawa? Ya. Ini ada dua permasalahan dalam pertanyaan ini. Ya. Yang pertama adalah taswirnya, menggambarnya. Menggambar makhluk bernyawa itu sendiri juga hukumnya haram. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat seperti pembuatan kartu identitas KTP, ya, SIM, paspor dan semisalnya. Darurat, kenapa dinamakan darurat? Karena kita nggak bisa mengelak, udah balwa. Kita nggak bisa menghindari itu. Kita nggak bisa menghindari itu. Ya. Jadi pada asalnya gambar makhluk bernyawa, baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi, hukumnya adalah haram. Ya. Baik dengan manual tangan atau dengan fotografi, ya, ini juga tetap hukumnya haram. Mayoritas ulama yang muktabar, yang berkompeten berpendapat bahwa fotografi makhluk bernyawa juga hukumnya haram. Ini menggambarnya ya. Terkait dengan video, perbedaan pendapat para ulama lebih lebar lagi. Lebih ada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada yang mengatakan kalau video makhluk bernyawa itu bagaimana? Ada yang mengatakan mutlak haram. Itu ya. Video di sini maksudnya video yang tersimpan ya. Video. Ada yang mengatakan mutlak haram. Pendapat yang ketiga mengatakan ya, kalau tujuannya dakwah ya dan semisalnya yang sangat diperlukan untuk orang banyak, maka boleh. Kalau tanpa tujuan seperti itu maka hukumnya kembali haram. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Ya. Maksudnya ada tujuan dakwah seperti tadi atau tidak? Boleh secara mutlak. Kalau pertama tadi apa? Haram. Perhatikan ini video, bukan foto. Kalau foto tadi apa? Sangat sulit kita mengatakan tidak haram kalau foto. Ya. Sangat sulit kita mengatakan tidak haram, itu sangat sulit. Ya. Karena dalil-dalilnya sangat jelas dan tegas. Ya, bahwa itu taswir, termasuk dalam taswir yang disebutkan keharamannya dalam dalil. Tapi kalau video, ya, itu ada semacam syubhah, ada semacam kerancuannya. Sebagian ulama mengatakan mirip dengan apa? Video itu mirip dengan cermin gitu. Sebagian ulama mana seperti itu. Intinya terkait dengan video yang tersimpan, ada yang mengatakan haram secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan boleh jika ada maslahat yang besar. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh secara mutlak. Nah, terus masalahnya kita mau buat apa gitu. Bermudah-mudahan nggak baik. Tidak baik. Yang jelas ini 3 pendapat para ulama kontemporer, karena video kan di masa kontemporer. Terkait dengan yang live, messenger atau misalnya live. Kalau tadi video tersimpan, kalau video yang live, maka ini perbedaannya lebih longgar lagi. Ya. Banyak para ulama yang berpandangan bahwa video live itu boleh.
live tapi enggak tersimpan live. Jelas ya? Nah, yang disebutkan dalam pertanyaan di sini adalah foto. Berarti tadi terkait dengan menggambarnya haram. Masuk di dalam lafaz taswir, musawwir. Musawwir itu adalah gambar. Orang Arab zaman sekarang kalau menyebut foto, ya, memfoto itu taswir atau bukan? Taswir, sama lafaznya. Di dalam hadis dilarang taswir, dan orang Arab zaman sekarang menyebut foto juga dengan taswir. Sama-sama taswir, ini taswir, taswir. Ini taswir haram dalam dalil, dan ini juga disebut taswir, maka masuk ke dalam keumuman lafaz dalil, itu foto. Kemudian ini yang pertama ya, permasalahan pertama adalah membuatnya. Permasalahan yang kedua adalah menyimpan dan memajangnya. Iqtina uswar. Nah, terkait dengan memajangnya, ini ya terlepas dari cara mendapatkannya atau berpendapat bagaimana, ini juga hukumnya apa? Haram, memajang ya gambar makhluk bernyawa. 3 dimensi, 2 dimensi dengan manual atau dengan fotografi, ini juga hukumnya adalah haram, masuk di dalam keumuman dalil. Di antaranya adalah hadis itu, perintah Nabi SAW kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Allah tada'a suratan illa tomastaha. Janganlah engkau membiarkan satu gambar pun, yakni gambar makhluk bernyawa, kecuali engkau apa? Engkau hapus, engkau hilangkan. Ini yang perintah dari Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW pernah melihat ya tirai di rumahnya dipasang oleh Aisyah radhiyallahu anha yang isinya apa? Gambar makhluk bernyawa orang-orang itu. Ya, maka Nabi SAW ya memerintahkan supaya itu dirobek dan diganti dengan yang lain, serta intinya dihilangkan gambar makhluk bernyawa itu. Dan Nabi SAW ya sebelum itu diperingatkan oleh Jibril. Ya, kenapa Jibril nggak masuk ke dalam rumah? Jadi tunggu-tunggu. Ternyata karena ada itu. Ada gambar makhluk bernyawa. Sehingga menghalangi masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah. Ya. Jelas ya? Menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Malaikat rahmat dulu ya. Antum jangan suka mengolok-olok dalil. Antum, wah berarti beneran saya nggak dicatat ini amalannya. Dosa nggak apa-apa. Bukan, malaikat rahmat. Kalau malaikat pencatat ya tetap masuk pencatat amalan. Malaikat azab juga, jika Allah berkehendak diazab. Yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman dulu diazab oleh Allah. Padahal mereka punya patung-patung banyak. Kaumnya Nabi Nuh patungnya banyak, Wat, Suwa, Yahud dan seterusnya. Ya kan, diazab. Maksudnya adalah malaikat rahmat. Nah, permasalahannya adalah semakin menjauh para malaikat dari kita, maka yang semakin dekat adalah apa? Syaitan. Jadi selalu berperang antara malaikat dengan syaitan. Ya, sebabnya adalah kita sendiri. Ketika kita dekat dengan Allah, taat kepada Allah, maka malaikat yang mendekat dan syaitan semakin menjauh. Dan ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka syaitan yang mendekat dan malaikat yang semakin jauh. Ya, apa yang diharapkan kalau malaikat rahmat enggak masuk ke dalam rumah kita? Na'udzubillah. Ya. Yang jelas kalau orang seperti itu ya ditolak terus, nazar tolak gitu ya. Ya, kita doakan supaya cepat dapat jodoh yang solihah. Baik, doakan. Ya, alhamdulillah, doakan terus. Ya ini, kita doakan. Dan yang kedua untuk orang itu sendiri jangan bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Itu suudzon kepada Allah. Kalau sampai berputus asa itu dosanya besar. Putus asa untuk mendapatkan ya wanita solihah, dapatnya saja itu berarti suudzon kepada Allah. Putus asa. Itu termasuk dosa besar. Al-ya's min rauhillah. Putus asa di rahmat Allah.
ya, jalan keluar dari Allah. Baik, itu ya. Mungkin nanti ya saya mohon meminta waktu sebentar. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk ikhwan, abah dan umahat, akhwat diharapkan untuk tetap di tempat sebentar. Ya, saya tutup dulu. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.